mereka, orang-orang yang bukan pribumi Indonesia, menganggap kita pribumi Indonesia adalah sebagai budak-budak mereka. Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, melihat perkembangan terakhir masalah Ba'alawi, sepertinya ada yang berusaha mengecilkan masalah para Habib keturunan Yaman ini. Dengan memframing di medsos, jika masalah Ba'alawi adalah hanya masalah antara Kiai Imaduddin Utsman dengan klan Ba'alawi, yang mungkin diwakili lembaga yang menaungi mereka yaitu Robitoh Alawiyah. Narasi-narasi yang sempat beredar, seakan berusaha menggiring umat untuk menganggap masalah ini sebagai masalah pribadi Kiai Imaduddin dengan Ba'alawi saja. Padahal yang terjadi sesungguhnya, masalah Ba'alawi keturunan imigran Yaman ini adalah masalah umat Islam Nusantara bahkan dunia. Kiai Imaduddin hanya sebagai trigger saja, yang memberi sinyal kepada umat, jika ada yang tak beres dengan para Habib keturunan imigran Yaman ini. Masalah Ba'alawi adalah masalah umat Islam secara keseluruhan, bukan hanya masalah Kiai Imaduddin. Seperti santer beredar di berbagai media sosial, tentang rencana pertemuan, atau diskusi yang membahas nasab utamanya nasab Wali Songo serta nasab Ba'alawi. Tetapi berita yang beredar jika dalam pertemuan yang direncanakan bertempat di Kesultanan Banten, diagendakan islah antara pihak Kiai Imaduddin Utsman dan Robitoh Alawiyah. Jika dalam pertemuan itu benar akan diadakan acara islah, maka sungguh ini adalah usaha untuk mengecilkan dan menyederhanakan masalah Ba'alawi. Seperti kita tahu, masalah Ba'alawi bukan hanya masalah Kiai Imaduddin, Kesultanan Banten, dan keturunan Wali Songo. Masalah Ba'alawi sudah menjadi masalah umat di Nusantara bahkan dunia Islam. Sehingga tak bisa diselesaikan hanya dengan islah antara Kiai Imaduddin dan Ba'alawi saja. Jika rencana pertemuan Banten hanya untuk islah tanpa keputusan yang tegas dalam menyelesaikan masalah Habib-Habib keturunan imigran Yaman, maka pertemuan itu tak akan membawa dampak signifikan dalam membendung pengaruh doktrin dan klaim-klaim para keturunan imigran Yaman, bahkan justru akan memberi ruang yang leluasa kepada mereka untuk mengulang perbuatan mereka. Ditambah berita yang berkembang, jika pihak Robitoh Alawiyah, dalam hal ini ketuanya Taufik Assegaf dan beberapa Habib dikabarkan tak bisa datang dengan berbagai alasan. Jika ini benar, maka untuk apa pembahasan masalah klan Ba'alawi? Apakah tidak lebih bagus pertemuan Banten fokus membahas nasab Wali Songo, dalam hal ini Sunan Gunung Jati? Dalam video doktrin-doktrin, dongeng halu, klaim-klaim, dan trik-trik Habib keturunan imigran Yaman kali ini, kita akan menyimak doktrin seorang Habib dengan trik sulap pelintir kata atau istilah. Mari kita simak bersama. Kau tak siapakah Ahlul Bait? Sering kita mendengar Ahlul Bait ya. Bahasa kampungnya itu ya Habib. Ahlul Bait itu habaib, Habib. Ahlul Bait itu habaib, Habib. Dzurriyyah keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia membacakan, termasuk dari penghormatan dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan cara memuliakan Ahlul Baitnya. Istilah Ahlul Bait bermula pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirukum tathira." Artinya sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Itu dalilnya Ahlul Bait. Ahlul Bait mereka adalah orang-orang yang disebutkan di dalam ayat di atas. Adapun siapa saja Ahlul Bait itu, maka di sini para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Akan tapi menurut pendapat mayoritas ulama bahwa Ahlul Bait yang dimaksud pada ayat di atas adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keturunan mereka hingga hari kiamat, dan para istri Rasulullah SAW. Pendapat inilah yang paling dikukuhkan dan dapat dijadikan pegangan. Apa? Bahwasanya Ahlul Bait para habaib itu ada sampai hari
kiamat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Inni tarikum fikum in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'tam min al-akhar kitabullah hablum mamdudun min as-sama'i wal ard wa 'itrati ahli baiti wa la yatafarraqa hatta yarida 'alayya al-hud fanzur kaifa takhlufuni fihima. Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda dalam hadisnya yang dibaca oleh Imam Tirmidzi, aku tinggalkan kepada kalian suatu hal yang dapat mencegah kalian dari kesesatan setelah pemberianku. Selama kalian berpegang teguh kepadanya, salah satunya lebih besar dari yang lainnya. Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Yang kedua tali terentang dari langit sampai ke bumi dan keturunanku, Ahlul Baitku, ujar Nabi. Jadi Al-Quran dengan Ahlul Bait keduanya tidak akan berpisah sampai datang kepadaku di telaga Al-Hud, surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah dua hal itu dalam kalian meneruskan kepemimpinanku. Nah, ini yang bersabda, yang mengatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita percaya. Kita Allah Al-Quran. Ya, Al-Quran dan bujur-bujur dibaca, dipelajari, diajarkan, dipahami, kemudian diamalkan. Al-Quran itu kunci kehidupan kita, keselamatan, kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Al-Quran, karena itu adalah mukjizat yang abadi, mukjizat yang abadi yang akan terus ada dari zaman Nabi sampai yaumil qiyamah. Yang kedua, Ahlul Bait, ya para habaib, ya para habaib, ya para habaib, para zuriyah. Para habaib ini, Ahlul Bait ini adalah kunci kesuksesan, kunci kesuksesan bagi siapa saja yang mau hidupnya itu diberikan keberkahan oleh Allah, keselamatan oleh Allah, kebahagiaan oleh Allah, dunia dan akhirat, dunia maupun akhirat. Sering ulun contohkan, ya, ada orang berdalih-dalih bahwasanya mengikuti dalil Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling takwa. Tidak ada pahamnya. Mungkin kalian semacam juga mendengar, ya, jangan paling mulia itu paling takwa, ya kan? Artinya Pak, sah saja orangnya bilangnya bertakwa mulia, ya, tapi sebaliknya ya, biarpun zuriyah habib pun ada takwa, ada mulianya. Nah, kadang itu mengambil dalilnya di situ, padahal itu dalil salah. Kalimat inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia itu kan kalau diartikan, ya, makanya kalau kita belajar nahwu dan sharaf, orang yang paling mulia dalam kalimat daripada ayat Al-Quran yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat tersebut, orang yang paling mulia, ujar kata Allah dalam firman-Nya, di antara kalian adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Tidak ada yang bisa dan mengatakan dirinya paling bertakwa kecuali Nabi Muhammad SAW. Artinya paling mulia itu ya Nabi, ya, nggak ada yang lain. Gitu, itu jangan diambil dalil untuk orang umum awam berdatangan gitu, ya, merasa bertakwa, aku takwa, aku paling takwa, aku paling takwa. Luput, paham ya? Itu. Ahlul Bait, para habaib, siapa yang mau untuk dekat dengan mereka, diberikan keberkahan, diberikan kemuliaan dunia dan akhirat. Begitulah cara mereka menanamkan doktrin kepada umat dengan tujuan agar umat percaya dan meyakini apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang hak. Semoga umat Islam Nusantara semakin cerdas, sehingga tak mudah tertipu dengan trik-trik para habib keturunan imigran Yaman. Salam akal waras. Terima kasih sudah menonton video hingga akhir. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.